Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya tentunya di pagi hari ini. Hari ini bersama saya Randy Supriyadi, kita berjumpa kembali dalam program acara kesayangan kita, Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Hari ini kita bakal membahas mengenai penyakit insomnia. Nah, mungkin bagi pemirsa di rumah yang mau konsultasi atau mau tanya-tanya langsung ke dokter kita hari ini, bisa melalui WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648. Atau juga pemirsa di rumah bisa nih komen di postingan terbaru Instagram kita di @tvri_bengkulu. Hari ini bersama Dr. Sony Kurniawan. Halo dokter. Halo. Halo. Kita ada Dr. Sony Kurniawan dan juga ada Dr. Else Gempitasari. Hari ini kita bakal bahas mengenai penyakit insomnia, dok ya. Ini mungkin banyak nih dialami oleh pemirsa di rumah karena memang bisa dikatakan nggak 1-2 orang yang kena ini ya. Nah, kalau dari dokter Elsa sendiri sebenarnya insomnia ini apa sih, dok? Iya, jadi kalau untuk secara definisinya itu kan insomnia adalah gangguan tidur. Nah, nanti lebih jelasnya akan disampaikan. Ada klasifikasinya, ada jenisnya. Ada yang gangguan tidurnya itu memang sebelum dia mau tidur, ada yang di tengah-tengah tidurnya terganggu, atau dianya itu bangun sebelum waktunya, udah bangun, terus untuk tidur kembali itu sangat sulit. Nah, nanti akan ada klasifikasinya yang akan dijelaskan oleh Dr. Sony. Dan kalau untuk insomnia itu mungkin sebagian orang menganggapnya ini adalah suatu kebiasaan yang sudah terbiasa, padahal ini juga termasuk dalam kategori suatu penyakit yang namanya insomnia. Ya kadang orang menganggap itu nggak apa-apa lah gitu kan. Malah ada beberapa tuh yang suka gitu, dok ya. Suka begadang suka gitu begadang, ya. gitu. Kalau Dr. Sony sendiri gimana? Ya, jadi sebenarnya insomnia ini terbentuk karena habit ya, sebenarnya lebih ke habit. Akhirnya merubah siklus tubuh kita, akhirnya terbiasa untuk tidur lebih malam, larut gitu kan. Yang balik lagi sebenarnya ini termasuk ke gangguan seperti itu. Meskipun banyak beberapa gejala penyakit jiwa juga yang mengakibatkan kejadian insomnia. Nah, kita biar enak nih, dok ya. Bisa dijelasin langsung aja lah PPT ya. Boleh. Sambil berdiri ya. Iya. Oke, baiklah sahabat Dokter Kito, jadi kita bakal membahas tentang insomnia. Next slide-nya. Oke, jadi kita memberikan definisi terlebih dahulu terkait insomnia. Jadi insomnia ini sebenarnya adalah sebuah gangguan tidur ya. Jadi gangguan tidur ini dibagi, benar kata Dokter Elsa tadi, ada 3, di mana dia sulit untuk memulai tidur, sulit untuk mempertahankan tidur, atau tidur yang tidak menyegarkan selama 1 bulan atau lebih, di mana keadaan sulit tidur ini harus menyebabkan gangguan klinis yang signifikan. Biasanya dalam kriteria terbaru itu dibilang 3 kali dalam 1 minggu dan terjadi lebih dari selama 1 bulan. Nah, itu dulu kriterianya. Jadi kadang orang baru sehari udah bilang insomnia. Bukan, itu sebenarnya gangguan tidur biasa ya. Jadi teman-teman tuh harus bisa membedakan. Kalau insomnia itu dia kejadiannya lebih dari 3 kali dalam 1 minggu dan kejadian ini berangsur selama lebih dari 1 bulan. Berulang berarti, dok, iya, ya? lebih dari 1 bulan. Nah gitu, itu baru bisa kita katakan ke gangguan tidur. Yang akhirnya apa? Yang mempengaruhi ke gangguan klinis yang signifikan. Akhirnya apa? Pada saat aktivitas pasiennya lebih lemah gitu kan, lebih cepat capek, terus tidak bisa berkontribusi maksimal seperti itu, dan mempengaruhi yang jelasnya kinerja dalam sebuah komunitas. Itu dulu. Itu yang mengakibatkan insomnia. Dan sekali lagi saya bilang, insomnia ini juga bisa merupakan tanda-tanda dari penyakit lain. Ya, bukan saja sekedar karena gangguan tidur. Misal kayak teman-teman yang pengguna nafza itu bisa mengakibatkan kejadian insomnia sebenarnya. Terutama yang pakai golongan depresan, golongan amfetamin seperti itu bisa mengakibatkan kejadian insomnia. Dan lain lagi kalau penyakit orang tua pada gangguan mental organik ya, ada gangguan karena udah tua, akhirnya penurunan semua fungsi tubuh, itu juga bisa mengakibatkan gangguan insomnia. Dia lebih cepat bangun kadang, atau dia sulit mempertahankan tidurnya, atau bahkan sulit untuk mempertahankan tidur. Itu dulu. Oke, di next slide-nya. Oke, udah pokoknya paham dulu kriteria insomnia. Nah, ini yang saya mau bilang. Sebenarnya insomnia itu memang sebuah diagnosa klinis jika tidak ada pengaruh dari penyakit lainnya, gitu kan. Nah,
insomnia ini bisa sebagai gejala jika yang pertama ada GMO, ini gangguan mental organik ya, yang saya bilang tadi, biasanya pada pasien-pasien yang demensia gitu kan, yang memang udah usia tua, akhirnya penurunan fungsi tubuhnya, itu bisa mengakibatkan gejala-gejala insomnia. Kemudian penggunaan obat-obat nafza gitu kan, narkotika dan lain-lainnya, zat adiktif juga bisa mengakibatkan gejala insomnia. Terlebih lagi ada apa? Gangguan cemas. Nah, gangguan cemas ini seperti apa? Banyak sekali gangguan cemas ya, terutama pada orang-orang dewasa berusia baru remaja beranjak ke dewasa. Nah, biasanya itu adalah fase-fase mengalami gangguan cemas. Terlebih lagi jika seseorang tersebut belum mampu mengkompensasi sesuatu yang asing dari luar ke tubuhnya. Jadi dia bereaksi terlalu berlebihan, kepikiran terus-terus, overthinking. Nah, iya. Kalau sekarang orang bilangnya overthinking ya. Itu sebenarnya bisa mengakibatkan gejala insomnia. Somatoform gangguan afektif manik depresi. Jadi manik itu kayak sifat menggebu-gebu. Jadi kalau misalnya pasien, mungkin teman-teman pernah dengar istilah bipolar ya. Bipolar itu yang punya gangguan penyakit, kadang dia mood, kadang dia swing, kadang dia nggak stabil. Itu kalau dia lagi episode manik itu episode dia berlebihan ya. Episode yang semuanya dilakukan, nggak ada capek-capeknya. Itu bisa juga. Atau yang paling kita kenal dengan skizofrenia dan juga ada gangguan waham. Skizofrenia itu yang mungkin teman-teman sering lihat di pinggir-pinggir jalan ya. Nah, gitu kan, ada yang badannya kaku atau diem aja, terus ada yang suka berhalusinasi seperti itu. Itu karena konsumsi obat atau iya, gimana? Enggak, itu memang ada gangguan. Memang ada gangguannya ya? Gangguan berat kalau misalnya itu udah masuk skizofrenia. Kayak seperti itu dulu. Jadi kalau memang nggak ada kriteria di dalam sini, baru kita biasanya tegakkan ke gangguan insomnia atau gangguan tidur. Oke, kita next lagi slide-nya. Nah, ini dia. Oke. Jadi yang mau saya jelaskan di sini, sebenarnya gangguan tidur itu banyak ya. Ada yang disebut dengan dissomnia, parasomnia, atau hipersomnia. Nah, insomnia ini masuk ke gangguan tidur yang disinsomnia. Kalau yang misalnya kita bilang ke parasomnia, itu mungkin teman-teman pernah lihat orang lagi tidur tiba-tiba berjalan sendiri atau sleepwalking. Nah, itu jenis gangguan tidur juga. Jadi tiba-tiba dia tidur di kamar nih, bangun-bangun dia di dapur. Itu juga gangguan tidur, tapi bukan gangguan insomnia. Dia beda lagi. Insomnia itu masuk ke dalam golongan dissomnia, ya. Terus juga bisa mungkin ada temen yang satu kelas tidurnya udah banyak nih, tapi setiap harinya ngantuk terus, tidur terus gitu kan. Baru belajar dikit 1 jam udah ngantuk, udah tidur. Ada juga, itu masuk ke kriteria gangguan tidur, yaitu hipersomnia. Kalau insomnia ini gangguan tidur ya, karena dia sulit apa tadi? Sulit memulai, sulit mempertahankan, dan sulit menjaga kualitas. Itu dulu. Nah, insomnia ini banyak sekali yang saya bilang tadi, bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Mungkin kalau misalnya di zaman sekarang ya, kita paling sering adalah aktivitas ya. Terutama anak-anak di zaman sekarang mungkin game addict ya. Ya kan, itu salah satu hal yang mengakibatkan kejadian insomnia. Mungkin dia nggak ngerasa lebih seneng, akhirnya nggak kerasa udah jam 3. Udah jam 3 nggak ngantuk, sulit pulang mulai tidur. Akhirnya apa? Besok paginya kesiangan. Sadar gitu, karena iya, HP tadi ya. karena megang HP tadi. Itu yang paling sering sekarang ya, dari games. Nah, yang pertama, insomnia bisa disebabkan apa? Pain, nyeri, rasa nyeri. Oke, biasanya rasa nyeri ini yang dirasakan oleh pasien-pasien yang punya penyakit kanker. Ya, dia biasanya sulit untuk mempertahankan tidur. Jadi habis tidur kebangun, tidur lagi kebangun. Mungkin dia ngerasa udah lama, oh ternyata baru 15 menit dia tidur lagi kebangun. Tuh. Kemudian juga mungkin teman-teman yang habis aktivitas weight training gitu kan, nge-gym berat gitu kan, kadang dia DOMS gitu, posisi lagi capek, itu juga sulit untuk tidur biasanya. Karena apa? Posisi badannya terasa nyeri. Tuh. Kemudian health condition ini biasanya pasien-pasien yang saya bilang tadi, dia ada gangguan mental organik udah lama ya, penyakit udah lama, itu juga mengakibatkan kejadian-kejadian insomnia. Kemudian memory loss ini kayak demensia, yang ke ini medikasi atau pengobatan. Pengobatan itu makanya penting sekali teman-teman. Harus ditandain. Pengobatan itu bukan 3 kali 1 hari, tapi obat itu kerjanya per jam, ya. Jadi kalau misalnya dia bilang 3 kali dalam 1 hari, berarti kita makannya itu 8 jam per 1 kali. Ya, misalnya kita makan jam 7, berarti makan lagi jam berapa tuh? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 lagi. Nanti 8 jam lagi jam berapa? Seperti itu, bukan 3 kali pagi, siang, malam, bukan. Makanya itu yang sering miskomunikasi sama pasien. Akhirnya efek obatnya mengganggu ya, mengganggu ke istirahat mereka. Tuh. Kemudian mental health yang saya bilang tadi,
kalau misalnya ada gangguan cemas, overthinking ya, overthinking itu bisa mengakibatkan kejadian-kejadian ini. Dan juga saya bilang tadi lifestyle biasanya dominannya memang ke aktivitas yang berat ya. Biasanya kadang mungkin orang seharian bisa capek, bisa langsung tidur ya. Ada yang seperti itu memang. Misalnya dia seharian aktivitas full, bisa langsung tidur, enak. Tapi ada yang seharian nggak bisa tidur, malah dia kepikiran lagi, gitu kan? Itu yang di zaman sekarang gitu. Teman-teman udah banyak sekali. Sampai saya tuh sering terima kayak obat tidur dong. Jangan, nggak boleh sembarangan asal konsumsi obat tidur. Berarti nggak boleh sembarang gitu dok ya kita Nggak konsumsi boleh. obat tidur ya? Nggak boleh. Resep dokter gitu ya? Nggak boleh. Karena biasanya juga kalau golongan-golongan obat-obat tidur ya, biasanya kita memang diresepkan oleh dokter. Tapi memang ada beberapa obat yang mengandung efek ngantuk atau efek sedasi ya. Biasanya kita boleh kasih aja gitu. Dan masyarakat bisa beli di apotek secara bebas. Tapi kalau memang yang punya efeknya mau langsung tidur, itu biasanya resep dokter. Itu kalau Gitu. obat tidur sendiri dok ya, mau potong sedikit ya dok. Obat tidur sendiri ada batasan sendiri nggak sih dok dikonsumsi dalam jangka waktu berapa Iya, lama gitu? ada batasannya. Biasanya karena obat ini kan mempengaruhi irama siklus tidur kita. Biasanya ada batasan tertentu. Makanya saya bilang tadi, diagnosanya harus tegak dulu nih. Yang dia bilang insomnia. 3 kali dalam 1 minggu selama lebih dari 1 bulan. Nah, selain dengan obat-obatan, apalagi yang bisa kita sarankan adalah lifestyle. Atau kita ubah cara tidurnya. Sleep hygiene-nya kita perbaiki. Itu dulu. Jadi kalau obat-obatan, kalau memang nggak bisa ya boleh aja sih beli obat di luar yang punya efek ngantuk. Tapi kalau memang obat ngantuk yang diresepkan oleh dokter nggak bisa. Itu biasanya harus tegak dulu diagnosanya. Seperti itu. Oke, kita next slide. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Ada 3 ya jenis insomnia, yaitu yang ada sulit untuk memulai tidur, kemudian middle saat tidur terbangun di tengah-tengah, dan terminal setelah dia tidur nggak bisa tidur lagi. Oke, gini, inisial insomnia dia itu sulit untuk memulai tidur atau kita bilangnya early insomnia atau initial insomnia. Nah, saya bilang tadi mungkin bisa diakibatkan karena apa? Nyeri otot ya, atau lagi dalam pengobatan. Makanya saya bilang kalau weight training itu bagus ya, kita weight training itu untuk mempercepat metabolisme, untuk memperbesar massa otot ya kan, untuk menurunkan berat badan boleh, tapi dibatasi dengan kemampuan yang sesuai. Karena apa tadi? Efek dari nyerinya itu bisa mengganggu sebenarnya, mengganggu ke kualitas tidur gitu. Kualitas tidur ini yang harus dijaga. Berarti memang ada tipe-tipe mengenai insomnia tadi dok. Iya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya. Oke. Kita bakal bahas lagi. Nah, pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Kita bakal kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dokter Kito bersama Kita Sehat.